Nggak apa-apa. Aku kehilangan masa kecil aku. Yang penting masa depan aku terjamin sukses. Kalau uang itu nggak ada target ya. Uang gak ada target. Kenapa Aku gak tuh- ditargetin? Nggak. Aku tuh cuma mau nargetin 5 tahun lagi aku mau punya puluhan bisnis dan juga Puluhan bisnis. Oke, hari ini kita kedatangan narsumber muda yang pernah datang. Thank you Rio udah datang. Umur berapa sekarang? umur 10 tahun sekarang. Umur 10 tahun. Bulan apa 10-nya? Bulan Baru? Baru 4 Baru kan? April tadi. Oh, baru bulan April. Ya, soalnya kan nonton podcast kemarin-kemarin 9999 kok tiba-tiba jadi 10. Oke. Ini anak yang surplus nih, udah punya 1M sebelum umur 10. Makanya aku lagi mikir, pengen undang juga, pengen belajar gimana cara mendidik anak supaya gue juga bisa surplus gitu, anak-anak gue. Kalau gitu kan jadinya nggak terbatas di 2, bisa jadi 3-10 juga nggak masalah kalau surplus semua. Oke, mungkin mau langsung nanyain deh, kamu udah ngapain aja bisa sampai punya 1M, itu waktu per kapan? Umur berapa? Tuh aku pertama kali punya 1M tuh di umur 9 tahun yang kemarin tuh. 9, oke. Iya, itu tapi bukan full dari bisnis aku. Ini aku perjelas ya. Jadi itu tuh dari YouTube AdSense, endorse, dan juga omset jamu itu. Jadi nggak full di omset jamu itu. Itu total semua pendapatan aku di umur 9 tahun. Itu maksudnya 1 tahun dapatnya segitu atau total diakumulasi dari kerja bertahun-tahun sebelumnya jadi segitu? Itu maksudnya itu 1 tahun. 1 tahun segitu. Wih. Oke, terus kamu tapi mulai ngonten dulu atau bisnis dulu? Awalnya konten dulu. Ngonten dulu. Jadi waktu aku Umur berapa nih? Umur 5. Umur 5. Tapi umur 5 itu yang nonton cuma keluarga sendiri sih palingan. Yang nonton cuma keluarga. Iya, itu aku biasa parodiin mam papa kalau lagi kerja atau lagi briefing karyawan lah. Atau mam papa lagi meeting gitu. Aku parodiin, aku ngomong aku gitu di kamera. Terus habis itu ide mulai kontennya dari mana? Ya iseng-iseng aja. Terus aku Itu juga kamu sendiri yang mau atau papa kamu, mama kamu bilang, ayo sini iseng-iseng. aku sendiri aja. Kamu sendiri? Oh. Iseng-iseng. Terus aku suka bikin video-video foto-foto selfie-selfie gak jelas sendiri. Atau lagi ngomong-ngomong gak jelas. Juga aku suka bikin konten joget. Ini waktu umur 5? Iya. Tapi itu nggak disuruh? Enggak. Emang suka aja gitu? Emang coba-coba aja. Coba-coba. Terus umur 6 itu aku dikasih timnya papa kan. Dikasih timnya papa. Tim video editor gitu? Iya, tim video itu tim. Karena papa udah berhenti konten selesai pandemi itu. Oh, papa dulunya mulai konten. Nah iya, habis itu cobalah. Gak lama udah lumayan naik. Ya maksudnya udah mulai viewsnya udah ratusan lah. 100, 200. 100-200 ribu? Seratusan, 200. Oh, 100-200, oke. Terus? Terus ya udah selang beberapa lama diambil lagi tim kontennya. Umur 7 aku tapi udah dikasih tim sendiri sampai sekarang. Dan sekarang aku udah mulai yang gaji. Dan sekarang viewsnya udah mulai 1M, 2M, 100.000, 200, 300, 500. Oh, jadi umur 7 kamu yang ngegaji sendiri? Oh, enggak, umur 7 tuh masih digajiin. Ha-ha. Pas udah mulai dapat AdSense itu di umur 8. Terus baru dapat lumayan banyaknya kan di umur 9. Nah itu aku mulai gaji sendiri, udah mulai gaji dikit-dikit lah di umur 9 itu. Terus Aku gaji yang timnya pas di umur 9. ada berapa karyawan itu umur 9? Umur 9, Ha-ha. itu timnya itu ada kreatif, editor, sama videographer, 3. 3. Terus yang ngebriefing editornya, kreatifnya, merekanya harus ngapain, ekspektasi harus apa, setiap hari harus apa gitu-gitu, siapa dong? Aku. Hah? Aku. Maksudnya itu papa mama aku Ha-ha. sama aku. Oke. Jadi kita tuh kalau nyari ide tuh random aja sih ya. Caranya gimana nyari idenya? Kan scrolling atau random atau ngikutin tren. Ngikutin tren. Dari buka TikTok, IG gitu? Iya, kalau aku Sabtu Minggu atau lagi aku denger nih ada tren. Nah itu aku cobalah bikin iseng-iseng, ternyata lumayan bagus viewsnya. Kan awal-awal kan kamu kan pertama kali mulai, tadi kan umur 5, umur 6 kan masih sepi kan, 100, 200 yang view gitu kan. Cara kamu tuh mulai pengen improve supaya bisa jadi lebih rame kontennya itu kayak gimana? Cara aku improve-nya? Ha-ha. Pastinya itu aku ngikutin tren ya. Kan tren tuh kan bisa ini. Tapi Terus yang ngajarin kamu untuk ngikutin tren siapa? kan kelihatan tuh di FYP. Kelihatan, wah ini lagi sering banget nih dibikin orang. Aku coba kali ya.
Kan ada pikiran seperti itu. Tapi kalau strateginya itu aku selalu bikin hook di 3 detik pertama, terus post di prime time, 7 malam, 7 pagi, 12 siang. Kamu pernah ambil kelas gak sih? Enggak. Nggak pernah ambil kelas? Belum pernah. Terus maksudnya kayak belajar kayak ada hook 3 detik pertama, ada uploadnya, ada prime time gitu dari mana? Itu tuh kayak denger-denger aja di TikTok kan suka ada yang ngasih pembelajaran gratis tuh. Ada beberapa orang yang kayak, kalau kalian mau video kalian rame, kasih hook di 3 detik pertama, post di prime time jam segini. Habis itu kalian bikin video yang tren. Dan ada satu cara lagi. Kita tuh harus bikin video yang menarik dan bermanfaat sampai orang tuh ada kepikiran, wah ini kayaknya bermanfaat atau seru deh. Dia tonton sampai habis. Video yang bermanfaat, maksud kamu tuh kayak gimana yang kamu bikin? Misalnya, kalau sekarang ya, aku kan suka bikin ini. Kayak aku ngelayanin customer jamu aku. Tapi itu, aku selipin nama-nama khasiatnya. Jadinya orang jadi tahu, oh khasiat jamu ini tuh ada ini. Tapi aku tetap selipin serunya juga. Sama funnya. Itu aku challenge. Di akhir ya, kalau bisa aku kasih 1 free jamu. Kadang yang seliter, kadang yang 1 cup. Oke, terus abis itu kan kamu kan kalau misalnya perjalanan bikin konten itu kan yang namanya dunia perkontenan ini kan lumayan bisa dibilang apa ya, nggak difilter gitu kan. Kan orang kan mau sebagus-bagusnya kamu, mau sehebatnya kamu kan ada aja yang negatif gitu kan, yang kritik kayak gitu kan. Apa tanggapan kamu kalau misalnya ngebaca kayak gituan? Kalau aku sih cuek-cuek aja ya. Oh nggak baper gitu? Nggak, karena kan kita juga nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Ya jadi ya itu menurut aku ya wajar-wajar aja. Karena kan gak semua orang kayak suka sama kita. Bisa aja ada yang iri atau ada yang kenapa gitu. Tapi di awal-awal kan dari awal udah cuek atau di awal-awal ada kayak ngerasa sedih dulu, wih ngomongin sama orang kayak gini? Enggak sih. Enggak. Emang biasa aja gitu. Terus ada apa perbedaannya waktu dulu kontennya itu masih 100, 200 di bawah 10.000 lah gitu. Sama sekarang, apa yang kamu ngerasain berbeda? Perbedaannya ya? Perbedaannya itu pasti ya, kalau di mall suka ada yang ngajak foto. Dan buktinya aku bisa diundang-undang ke beberapa podcast. Dan aku bisa belajar dan ketemu beberapa orang hebat. Contohnya kalau Leon ini sekarang. Tuh, dan pastinya endorsement, AdSense juga jadi lebih bagus. Jadinya uangnya juga lebih banyak. Terus kalau misalnya kamu dapat uang kayak gitu tuh, itu tuh ditabung ke mana itu jadinya? Diinvestasiin buat bisnis atau apa? Kalau ditabung di m-banking aku sendiri. Tapi kalau untuk investasi aku masih belum ada kepikiran seperti itu. Aku masih pengen fokus yang sama apa aku kerjakan sekarang ini, itu jamu aku. Karena aku tahu dalam berusaha itu konsistensi dan fokus itu adalah jembatan menuju kesuksesan. Dan aku juga ini kalau ada kepikiran invest, ya aku pengen invest di bisnis aku biar makin banyak cabangnya. M-Banking emang atas nama orang tua dong, kan belum boleh buka kan ya? M-Bankingnya M-Banking aku. Oh atas nama Ryu gitu emang boleh ya? Udah boleh ya? Boleh kok, Ryu Kintaro namanya. Kalau ada mau transfer namanya emang Ryu Kintaro. Oke, mulai bikin akun banknya sejak umur berapa itu? Sejak udah Imlek. Oh baru dong? Bukan, Imlek dari tahun lalu itu. Oh, Imlek udah dari yang Imlek, bukan Imlek yang ini, Imlek kemarin. Iya, cuma kan kalau Imlek sebelumnya kan namanya anak-anak ya. Pas ini dipakai. Oh. Dulu dipakai buat apa? Kalau misalnya Wah, kalau itu sih nggak bener lah ya, mainan belinya. mainan kayak apa contohnya? Dulu kan aku suka Hot Wheels, Paw Patrol ya belinya gituan. Terus kalau dapet nilai bagus, dikasih uang jajan sama mama dulu. Pas masih umur 5 atau 6, 7 gitu lah. Iya. Terus kan belakangan ini saya lihat, ini kan aku lihat lagi sering diundang sama banyak orang. Kayak siapa aja yang ngundang belakangan ini? Belakangan ini ada ini Om Deriansyah kasih solusi. Abis itu Bang Raditya Dika. Abis itu Ko Samuel Chris, Ko Leon. Ya. Ko Leon yang ini sama emang ada yang lain? Ada Ko Leon yang lain? Ko Leo. Leo. Ko Leo Giovanni. Oh iya. Terus Sama ini kan kamu kan sekolah kan? iya. Dari pagi sampai siang kan? Terus kan biasa kan kalau misalnya dulu tuh waktu umur
8 sama 9 gue ngapain ya? 9 sama 10 gue ngapain? Kan habis sekolah biasanya kan ada les, ada ekstrakurikuler gitu kan. Atau nggak main sama teman gitu. Nah terus kalau misalnya Riu sendiri kalau misalnya datang ke kayak gini, emang perasaannya kayak gimana sih? Perasaannya itu seneng ya, karena kan kita kan sharing ini kan. Kalau podcast tuh kan sharing, dan kita juga bisa aja nginspirasi orang lain, dan aku juga bisa belajar sama orang-orang yang jauh lebih hebat dari aku. Oh, jadi emang seneng aja gitu, bahkan ngisi podcast, sharing gitu. Seneng dong, seneng karena aku emang bawel ya bisa dibilang. Terus ya emang hobi kamu tuh apa sih? Hobi aku, kalau hobi lebih ke konten sih. Konten. Karena kalau konten tuh kan aku masih kebawa fun dan ngobrol sama orang-orang gitu juga kan, interaksi ya sama orang lain, dan aku juga bisa menginspirasi orang lain. Dan aku juga seneng emang kalau konten kan masih main-main juga kalau konten tuh Nggak masuknya. ngerasa kayak kerja gitu ya? Enggak sih, kalau kerja sih ngerasa enggak sih. Jadi emang hobi aja gitu. Terus kamu kalau misalnya di sekolah kayak gimana? Maksudnya kan pasti kalau misalnya anak-anak lain ada kesibukan yang biasa kan, main bola lah, main PS lah, main apa. Mungkin kamu yang satu-satunya yang konten kali? Iya juga. Ya aku emang satu-satunya yang konten. Tapi ya nggak apa-apa sih. Karena emang kalau kita mau sukses nih di masa depan itu, harus ada pengorbanan di masa sekarang ini. Oke. Terus oke, kita ngomongin bisnis ya. Bisnis yang pertama kamu tuh apa? Bisnis pertama aku waktu aku umur 7 tahun, ulang tahun yang ke-7, papa ngasih aku kado bisnis ayam goreng crispy gerobakan franchise di depan rukonya mama jualan. Kebetulan mama juga jualannya ayam. Mama jualan ayam, Aku juga jualan ayam. kamu sebagai kado dikasih franchise. Iya. Kok bisa kepikiran kasih franchise umur 7 ya? Karena kan mainan aku tuh udah banyak. Jadi papa tuh Oke. mau ngajarin aku bisnis sedini mungkin. Jadi kalau aku udah gede, aku udah kuat dan ada pengalaman buat menghadapi tantangan hidup. Supaya waktu kamu lulus nanti pengalaman kamu udah 20 tahun gitu ya. Kira-kira. Oke, terus gimana pengalaman jualan ayam saat itu? Tutup 3 hari deh. Tutup 3 hari? Oh, Nah itu gara-gara itu. 3 hari tutup gitu? Iya, bisa? gara-gara Oh, aku oke. masih sibuk main sekolah. Itu masih umur 7 soalnya. Terus umur 8 buka lagi. Karena aku suka lihat orang tuh jualan di pinggir-pinggir. Jualan nasi bungkus lah, nasi padang, lain-lain di mobil. Papa baru beli mobil Lexus baru. Aku pinjam, "Pah, minjem dong Lexusnya buat jualan." Loh, kamu yang minta papa supaya kamu mau pinjam? Iya, Kenapa menurut kamu itu ide yang bagus? karena aku ngeliat banyak orang yang jualan juga pakai mobil. Tapi kamu tahu Lexus itu apa nggak? Tahu? Maksudnya menurut kamu Lexus itu mobil apa gitu? Kenapa menurut kamu itu ide yang bagus buat ngonten jualan makanan di Lexus? Mobil Lexus tuh menurut aku ya mobil-mobil, mobil aja gitu. Tapi bukan di setting konten. Bukan setting konten. Tapi ada orang yang videoin, aku repost. Oh. Aku repost videonya, viral, 70 juta views satu video. 70 juta views ya? Aku cuma repost loh. Bukannya emang disettingan. Oh. Terus sebulan tutup lagi, aduh. Kenapa? Aku lihat prospeknya kan, itu kan susu sapi asli tuh. Prospeknya kurang bagus buat kedepannya. Oh. Karena kan susu sapi asli murni kan gampang basi. Jadi kamu jualan apa tuh yang pakai mobil Lexus itu? Jualan susu pakai topping sama promosiin rice boleh mama. Terus yang sekarang itu ya jualan jamu ini pakai uang aku sendiri, tapi bikinnya dari YouTube AdSense dan endorse. Aku nih takutnya kalau misalnya aku gagal lagi, kan aku udah 2 kali ngecewain mama papa. Aku nggak mau ngecewain mama papa lagi kalau ini misalnya gagal. Menurut kamu mama papa kecewa yang 2 bisnis nggak jalan itu? Pastinya iya, gara-gara kan itu kan kegagalan ya. Tapi menurut aku itu bukan kegagalan. Tidak ada arti kegagalan, kata kegagalan. Adanya cuma belajar dan berhasil. Terus emang yang ketiga ini waktu mulai yang jamu ini kan modal sendiri berarti dari AdSense sama endorsement gitu ya? Iya. Boleh spill nggak sih? Nggak tahu boleh atau nggak spill buat modal ngebikin kayak gituan kisarannya berapa gitu? Jamu, boleh. Berapa? Kalau sewa ruko itu 90 juta per tahun. Dan kalau modal awalnya itu buat ngejadiin bisnis jamu ini
300 jutaan. Pecahnya gimana tuh? 90 juta buat sewa. Terus yang gedenya lagi apa kira-kira? Bahan baku interior. Habis itu, Interior habis berapaan kira-kira? wah itu sekitar 50 jutaan lah ya. 50 jutaan tuh interior semua. Terus belum lagi ngecatnya. Aduh. Itu kayak spanduknya itu cap Nyonya Kaya. Terus yang Terus cari vendor siapa? Kan cari vendor buat interior, buat beli barang. itu bareng-bareng sih kan. Barang-barang. Kita ngeliat-liat juga mana yang bagus. Iya, 300 juta tuh udah gaji karyawan. Udah semua lah. udah semua. Oh. Terus habis itu berbarengan sama orang tua buat merencanakan mau jualan apa gitu. Bareng-bareng, malah awalnya ini bisnis jamu ini terjadinya ya karena aku sama papa itu waktu aku sakit, aku dikasihnya obat kan. Dan aku lumayan sakit, lumayan sering lah sakitnya. Dan kan ada efek samping yang kurang bagus tuh. Cobalah aku dikasih jamu dan sembuh minum jamu itu. Dan aku bilang, ada gak sih jamu yang enak, sehat, tanpa rasa pahit? Nah, itu bagus tuh dijadiin bisnis, kata mama papa. Akhirnya terjadilah jamu cap Nyonya Kaya ini. Oh, dari situ idenya. Iya. Loh, terus kan kalau yang datang customer-nya itu kan pasti kan orang-orang gede kan, yang suka jamu kan pasti kan bukan. Enggak loh. Hah? Oh, kayak gimana emang customer ininya? Jadi aku tuh nge-mix tradisional Nusantara touch sama yang modern. Jadinya anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan ada yang 2-3 tahun udah coba minum jamu aku. Sama orang-orang yang lagi sakit, orang dewasa, anak muda, anak-anak ya itu. Terus kamu berapa sering ke tokonya? Oke, ini aku jelasin kegiatan aku ya. Kalau misalnya weekday itu aku biasa masuk sekolah jam 7, pulang sekolah jam 2, habis itu jam 3 sampai jam 4 ada les, habis itu aku ngonten. Itu dari jam 6 sampai jam 7 ada les lagi. Sampai jam 7 ada les lagi, Habis oke. itu ya aku paling syuting bentar lagi, habis itu ya paling tidur. Berarti kamu bangun dari mulai beraktivitas sekolah dari jam 7, 7, terus selesai jam 2. 2, terus ngonten. Les dulu Les dari jam dulu. 3 sampai 4. Les 3 sampai 4, terus Ya ngonten dari 4 sampai 6. 6. Terus les lagi, Iya. 6 sampai 7. Iya. Berarti abis ini ada les? Hari ini. Heeh. Hari ini kebetulan aku milih waktunya lagi kosong. Oke. Kan nggak setiap hari itu ada 2 les gitu. Oke. Seringnya itu gimana? Seringnya apakah lesnya 1, 2, yang berapa hari dari 1 minggu? Kan ada 7 hari ya 1 minggu ya. Kira-kira sehari itu kamu rata-rata berapa jam beraktivitasnya? Beraktivitasnya Maksudnya yang setelah sekolah, yang ada les sama ngonten, itu hari apa aja gitu? tuh setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Cuma kalau weekend beda lagi. Oh, weekend Masih ada les tapi. Oh, weekend ada les. Hari Sabtu. Dari jam 9 sampai jam 10 ada les lagi dong. Oh, terus yang Les Mandarin itu. Terus dari jam 12 aku udah mulai ngonten. Ngonten tuh kurang lebih kadang sampai malam sih. Kadang dari jam 12 sampai jam 4. Kadang bisa juga ngonten yang lain dulu. Main-main dulu. Terus baru dari jam 4 sampai jam 9 di outlet jamu itu full konten. Tapi masih seling main juga. Kalau hari Minggu tuh aku full tuh tidur lah, main HP lah, segala macem, main PC lah, main Nintendo lah, udah banyak banget kegiatannya. Yang seru-seru kalau hari Minggu tuh. Libur soalnya bener-bener. kamu lesnya itu apa aja yang diambil? Lesnya itu Heeh. matematika, Inggris, Mandarin, berenang, piano, terus rencananya kayaknya mau nambah vokal. Vokal, nyanyi. Iya. Kamu lihat di BCA punya duit segitu, terus apa sih perasaan kamu, kayak mau pakai kah atau buat masa depan atau kayak gimana ngelihat duit segitu? Kalau aku sih bukan aku lihat buat masa depan, bukan, tapi aku lihat aku pengen tabung sampai banyak dan bisa buka cabang lagi. Ada rencana buka cabang? Ada di Jakarta. Oh, yang pertama ini di mana nih lokasinya? Yang pertama Heeh.
kurang lebih di Jakarta sih. Oh, yang nomor 1 di Jakarta juga? Oh enggak, kan yang pertama tuh di Gading Serpong, Gading Serpong, di Tangerang. Tangerang. Pengennya nanti ke depannya di Jakarta. Belum nyari di mana, tapi buat rencana ke depannya. Rencana di Jakarta. Oh. Tugas kamu kalau misalnya di jamu itu ngapain? Aku kalau peran di jamu lebih ke ini, kayak promosi, tim promosi gitu, dan cara bikin konsumen mau beli, dan bantu-bantu di kasir jadi pelayan, kadang bikin jamu. Oh. Terus kamu ke tokonya kapan? Kan udah sibuk sama les, sama ngonten. Sabtu Minggu itu, ngontennya kan di jamu. Oh, ngonten sekalian bantu-bantu. Oh. Oke. Terus ini yang aku pengen belajar ini kan. Aku kan punya anak umur 5 sama 2. Gimana sih caranya supaya orang tua itu tuh bisa mengajarkan anaknya supaya anaknya ini bisa mau belajar, mau maju, mau memperbaiki diri dan dikelilingi sama orang-orang positif. Kayak kira-kira ya dalam pengalaman hidup kamu ya, apa sih ajaran orang tua yang paling terkesan gitu? Papa tuh ya sering deep talk sama mama juga sama aku kalau lagi malam itu. Deep talk bertiga gitu? Iya. Kayak apa sih deep talk itu? Kita ngobrol sambil tidur malam-malam. Tapi pelajaran yang paling aku inget itu, Papa bilang nggak apa-apa, aku kehilangan masa kecil aku. Yang penting masa depan aku terjamin sukses. Karena kan masih kecil itu kan enak, masih bisa minta bantuan sama papa atau orang-orang keluarga aku. Tapi kalau udah gede gak ada yang bisa bantuin, apalagi aku anak tunggal. Terus apalagi ada lagi nggak yang kan kamu kan lihat kan pasti kan kayak orang tua teman kamu sama orang tua kamu sendiri gitu. Yang menurut kamu paling membedakan orang tua lain sama kamu tuh apa? Semua orang tua pasti sama ya, gitu, menyayangi anaknya gitu. Oke. Mungkin cara didiknya lah, cara orang tua ngebentuknya lah, gitu. Kamu pernah ini gak sih ngerasa kayak capek apa, mah disuruh jaga toko lagi hari Sabtu Minggu gitu? Pastinya pernah capek, pastinya pernah dong. Itu wajar. Tapi ya mau gimana lagi, karena aku tahu ini semua tuh buat kebaikan masa depan aku. Jadinya ya nggak apa-apa, karena nanti masih mending aku tuh capek sekarang daripada nanti aku capek di masa tua. Karena kan kalau sekarang masih punya banyak energi, kalau masa tua mungkin aja udah enggak. Gitu ya. Terus apa perasaan kamu udah memiliki bisnis di umur 9, lalu kalau misalnya keluar itu dikenal sama orang, ada yang rasa aneh gak sih? Janggal gak sih? Atau Janggal? kayak aneh gitu, ngerasa kayak aneh, kayak teman-teman gue yang lain, teman-teman aku nggak ada yang punya bisnis, kayak nggak ada yang ini kok beres Iya sendiri. nih kok mungkin. Oh iya paham. Enggak sih, justru aku senang karena aku bisa menginspirasi orang-orang lain. Iya. Iya. Terus ada rencana udah tahu gak kayak kira-kira kedepannya nanti kalau misalnya sekolah itu pengen ambilnya apa, jurusan gitu? Udah pernah kepikiran, kebayang gitu gak sih? Belum sih, tapi kayaknya ya mau ngambil jurusan bisnis aja sih. Bisnis? Tapi kalau bisa 2 ya mau content creator juga, karena hobinya aku emang konten. Tapi kalau prioritas bisnis. Kayaknya sih nggak ada deh, nggak ada jurusan yang bisa ngajarin kamu konten. Mungkin kamu yang ngajarin gurunya kali nanti. Udah punya pengalaman 10 tahun nanti waktu ambil kuliah. Oke. Sekarang jadi mungkin pertanyaan terakhir aku deh, kayak kira-kira apa nih yang kamu cari ke depannya, atau enggak target dalam waktu dekat, apa sih yang kamu paling pengen capai gitu? Kalau uang itu nggak ada target ya. Uang nggak ada target? Kenapa nggak ditargetin? Enggak. Aku tuh cuma mau nargetin 5 tahun lagi aku mau punya puluhan bisnis dan juga Puluhan bisnis? Waduh. puluhan cabang maksudnya. Oh. Puluhan cabang, dan juga 2 tahun lagi aku harap bisa dapet diamond play button. Karena kenapa aku nggak nargetin uang? Karena uang itu bakal mengikuti kita kalau bisnis dan usaha kita tuh sukses. Oh gitu. Ini kamu belajar mindset kayak itu dari mana?
Ya itu aku belajar tuh dari sekolah dan bisnis tuh untuk ngebentuk mindset aku. Terus aku konten tuh buat ngebentuk skill set dan mindset juga aku dibentuk sama orang tua aku ya. Kayak maksudnya kayak pengetahuan bahwa ya kamu yang penting ngasih value aja, nanti uang bakal datang sendirinya. Kayak gitu tuh emang suka nonton media atau Enggak, itu emang belajar dari mama papa. Kan mama papa juga sering ajak aku ke kantor. Karena ya bener aja kan. Karena kalau misalnya bisnis kita nggak sukses, usaha kita nggak sukses, gimana mau uang datang tuh. nggak tahu boleh spill nggak sih ini sedikit nggak tahu pernah ditanya sama orang lain atau enggak. Orang tua tuh bisnis apa sih? Boleh aku Boleh. spill semua Oke. juga. Oh boleh ya, oke. Papa aku punya bisnis kayak otomotif, Kabuki Auto Shop, Hydrophobic Lab. Terus mama aku punya pijat keluarga ningrat. Terus aku punya jamu capnya kayak. Jadi ada 4 bisnis yang aku sama orang tua aku jalanin. Kenapa kamu memilih untuk bikin yang ini? Kenapa nggak bantuin aja yang udah jalan? Karena kan aku juga pengen punya bisnis sendiri dan pengen menghasilkan sendiri kan. Jadinya aku gak bergantung sama mama papa terus. Jadinya aku juga kadang bisa beliin mama papa. Karena Kamu udah beliin mama papa? Beliin mama papa apa? kalau mama ulang tahun, kadang kalau makan aku juga agak sering bayar ya. Aku kepengen. Kadang aku udah mulai bayarin. Karena mama kan dulu kan udah ngeluarin dari aku, ngeluarin buat aku lahiran. Tuh kan udah ngebayar juga segala macem gitu. Sebentar. Oke, baik. Oh, jadi kalau misalnya makan di restoran itu kadang Aku bayar. mama papa mau keluarin kartu kredit, kau bilang sorry, saya aja gitu, atau rebut-rebutan gitu. Aku aja. Wis. Tapi kalau hari biasa aku masih dibayarin karena kan aku kan cuma bisa QRIS kan Sabtu Minggu. Oh, maksudnya gimana? Emang kenapa kalau misalnya hari biasa? Kan aku kan QRIS-nya kan m-banking, QRIS kan ada di HP. Aku cuma boleh pegang HP Sabtu Minggu. Oh, kamu cuma boleh pegang HP Sabtu Minggu, makanya kamu cuma bisa bayarin Sabtu Iya. Minggu. Baiklah. Kamu punya pesan terakhir gak sih buat teman-teman yang di luar sana yang pengen belajar bisnis juga, yang masih muda, yang masih SD, kayak yang supaya kamu bisa share dari pengalaman kamu berbisnis yang udah bertahun-tahun kayak gitu, kayak apa advice buat teman-teman yang umur 7, 8, 9, 10 gitu, yang pengen mulai konten atau bisnis juga? Pokoknya tuh jangan pernah takut gagal ya. Jangan pernah takut gagal. Ya, jangan pernah takut gagal. Pokoknya coba terus aja selama posting itu masih gratis ya. Karena kita nggak tahu di konten mana kita akan meledak. Pokoknya jangan pernah takut gagal. Kegagalan tuh wajar. Kamu udah berapa video kira-kira akhirnya videonya meledak? Dari yang Lexus itu. Dari yang Itu berarti ke repost berapa itu tuh kira-kira tuh? 100 kah kira-kira ya? ke 100 sih kayaknya. Terus Ke 100. dari itu naik gitu. Setelah itu? Iya. Itu makanya coba terus. Makanya coba terus. Karena kita gak tahu kapan kita akan meledak. Kalau- Itu tuh gak sengaja konten Lexus tuh di videoin orang. Aku repost gak sengaja itu. Oh, orang lain yang videoin habis itu kamu yang nge-repost. Iya, itu pembeli. Oh, pembeli videoin Iya. habis itu kamu cuma nge-repost. Oh. Kalau misalnya gini ya, misalnya nih, contoh ya, ada temen kepengen juga gitu ya. Kepengen, oh mau juga dong, pengen punya usaha juga gitu kan, pengen konten juga. Tapi misalnya orang tuanya dia itu nggak ngizinin. Apa saran kamu buat temen yang masih umur 9, 10 gitu? Ya itu gak apa-apa. Kan mungkin orang tua lu masih pikir, aduh kamu masih kecil jangan pusing-pusing dulu. Ya kan semua orang kan gak semua jalannya kan pebisnis kan. Ya setiap orang punya jalannya masing-masing lah. Oke, baik kalau kayak gitu. Thank you banget Rio atas waktunya ya.